بالله من الشيطان الرجيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Asbabu adami dzikri al-Ubaidiyin. Ini tambahan dari penerbit ya, dari penerbit, bukan ditulis sendiri oleh Imam As-Suyuti, untuk menggambarkan isi paragraf-paragraf yang setelah itu, atau isi dari poin-poin yang berikut ini. Sebab-sebab tidak disebutkannya pemerintahan Al-Ubaidiyin dalam buku sejarah Suyuti ini, dan ini dia dimulai dari sini pernyataan Imam Suyuti. Kata Imam Suyuti, walam urid ahadan minal khulafa'i al-Ubaidiyin. Saya tidak menyebutkan satu orang pun dari khalifah-khalifah daulah al-Ubaidiyin. Jadi ada satu daulah, satu pemerintahan di Mesir yang disebut dengan khilafah Ubaidiyin begitu. Ada khalifah-khalifahnya. Nah, Imam As-Suyuti dalam kitabnya ini, Tarikh Al-Khulafa, beliau tidak menyebutkan satu pun dari khalifah atau khilafah Ubaidiyin. Alasannya kenapa? Lianna imamatahum ghairu sahihatin, lianna imamatahum ghairu sahihah, karena kepemimpinan mereka atau pemerintahan mereka ya, itu tidak sah. Jadi alasan Imam As-Suyuti tidak melampirkan, tidak menyebutkan biografi para khalifah Al-Ubaidiyin itu adalah karena menurut beliau pemerintahan mereka itu tidak sah. Li umurin, karena ada beberapa alasan. Jadi ketidakabsahan pemerintahan khilafah Ubaidiyin menurut Imam As-Suyuti itu berlandaskan pada beberapa alasan. Yang pertama, minha annahum ghairu qurasyiyin. Alasan pertamanya adalah para khalifah al-Ubaidiyin itu menurut Imam As-Suyuti bukan dari kalangan orang-orang yang bersuku Quraisy. Wa inna ma yusammihim bil Fatimiyyin jahalatul awam. Wa illa fa jadduhum majusiyyun. Dan hanya orang-orang awam yang bodoh saja yang menamakan para khalifah al-Ubaidiyin ini dengan Fatimiyyin ya. Jadi nama daulahnya daulah Al-Fatimiyah, dinasti Fatimiyah gitulah kita sebutkan ya, dinasti Fatimiyah. Nah, para khalifahnya itu khalifah Al-Ubaidiyin. Menurut Imam As-Suyuti, para khalifah Ubaidiyin ini itu bukan dari suku Quraisy, dan yang melebeli atau yang menyebut mereka ini sebagai Fatimiyin, orang-orang Fatimiyah, itu hanya orang-orang awam yang bodoh. Nah, dan jika tidak, fajadduhum majusi. Artinya kalau memang mereka itu bukan Fatimiyah berdasarkan penyebutan orang-orang awam yang bodoh itu nenek moyangnya Khalifah Ubaidiyin itu adalah Majusi, seorang Majusi. Jadi nenek moyangnya adalah Majusi. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan beberapa pernyataan ulama yang dikutip oleh Imam Suyuti. Pertama, qala al-Qadhi Abdul Jabbar al-Basri. Ini berdasarkan keterangan dari Qadhi Abdul Jabbar. Apa kata Abdul Jabbar? Ismu jaddi al-khulafa'i al-misriyin Sa'id, wa kana abuhu yahudiyan haddadan bi Salamyah. Menurut Abdul Jabbar, kakek atau katakanlah nenek moyang para khalifah di Mesir, maksudnya adalah
para khalifah Daulah Fatimiyah dari kalangan Al-Ubaidiyin ini, itu namanya Sa'id. Dan ayah dari Sa'id ini itu seorang Yahudi. Jadi ayah dari Sa'id ini itu orang yang beragama Yahudi, haddad dan tukang besi di kawasan namanya Salamiyah. Itu pertama. Yang kedua, berdasarkan kutipan dari atau berdasarkan pernyataan Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, salah seorang tokoh besar dalam ulama Asy'ariyah generasi kedua. Apa kata Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani? Al-Qaddah jaddu Ubaidillah alladhi yusamma bil Mahdi kana majusiyan. Al-Qaddah ini sepertinya sebuah gelar ya. Siapa itu Al-Qaddah? Kakek dari Ubaidillah, yang Ubaidillah ini digelari dengan Al-Mahdi. Jadi Ubaidillah yang digelari dengan nama atau dengan gelar Al-Mahdi, khalifahnya Daulah Fatimiyah, itu punya kakek yang digelari Al-Qaddah. Nah, kakeknya ini yang gelarnya Al-Qaddah itu seorang Majusi. Wa dakhala Ubaidullah al-Maghriba wadda'a annahu Alawiyyun. Si Ubaidillah ini, yang kakeknya ini seorang Majusi, itu memasuki atau datang ke kota Maghrib. Katakanlah dia menguasai Maghrib, Maroko ya, dan dia mengklaim dirinya seorang Alawi, salah seorang, artinya dia mengklaim nasabnya itu sampai ke nasab, katakanlah dia mengklaim nasabnya nasab Ahlul Bait. Walam ya'rifhu ahadun min ulama'in nasab. Nah, sementara para pakar-pakar nasab, para katakanlah ulama-ulama yang tugasnya itu mencatat, mengenali nasab-nasab orang, itu tidak ada satupun yang mengenali Ubaidillah ini. Wasammahum jahalatun nas al-Fatimiyin. Dan orang-orang bodoh menamakan mereka, artinya menamakan Ubaidullah dan katakanlah rombongan-rombongannya, jemaahnya, simpatisannya, atau mungkin orang-orang yang penguasa dari daerah ini atau dari kalangan Ubaidiyin ini, itu disebut oleh orang-orang bodoh dengan istilah Fatimiyin. Itu kan ada penisbatan kepada Fatimah. Jadi orang-orang bodoh di masyarakat itu seolah-olah mengatakan bahwa Ubaidillah ini itu nasab Ahlul Bait, keturunan dari As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra, mungkin begitu maksudnya ya. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kutipan yang diambil oleh Ibnu Suyuti adalah dari Ibnu Khallikan. Wa qala Ibnu Khallikan, seorang ahli sejarah juga. Apa kata Ibnu Khallikan? Aktsaru ahli ilmi la yusahhihuna nasaba al-Mahdi Ubaidillah jaddi khulafa'i Mesir. Kata Ibnu Khallikan, mayoritas para ulama itu tidak membenarkan, tidak menyatakan valid nasab Al-Mahdi yang digelarnya tadi. Siapa Al-Mahdi ini? Nama aslinya Ubaidullah. Siapa Ubaidullah itu? Kakek atau nenek moyangnya para khalifah di Mesir atau Daulah Fatimiyah itu. Jadi Al-Mahdi atau Ubaidullah ini, dia adalah nenek moyang atau katakanlah nenek moyang dari khalifah Daulah Fatimiyah di Mesir itu nasabnya tidak dianggap valid oleh para ulama. Hatta innal Aziza ibnu al-Mu'izz fi awal wilayatihi sa'ada al-mimbara yawm al-jumu'ah. Sa'ada al-mimbara yawm al-jumu'ah. Hatta sampai salah seorang khalifah Daulah Fatimiyah tersebut yang bernama Al-Aziz ibnu al-Mu'izz, di awal pemerintahannya, artinya di awal dia diangkat jadi khalifah Daulah Fatimiyah di Mesir itu, dia menaiki mimbar pada hari Jumat, naik
ke mimbar pada hari Jumat, fawajada hunaka waraqatan fiha maktubun, lalu di mimbar itu dia jumpai satu kertas, secari kertas yang di kertas tersebut terdapat sebuah tulisan. Tulisannya apa nih? Inna sami'na nasaban munkara yutla 'alal mimbari fil jami'i. Kami mendengarkan satu nasab yang tidak diterima alias diingkari kevalidannya, di mana nasab itu dibacakan di atas mimbar di jami', di masjid besar. In kunta fima tadda'i sadiqan, kalau Anda mengklaim nasab itu benar, fadhkur aban ba'dal abis sabi', maka sebutkan seorang ayah setelah ayah yang ketujuh, maksudnya nenek moyangnya. Kalau Anda mengklaim nasab Anda betul, maka tolong sebut nenek moyang Anda, ya, kakek Anda yang ke-8 gitu. Siapa orangnya? Wa in turid tahqiqa ma qultahu fansub lana nafsaka qatta'i. Kalau kamu ingin menjelaskan betul apa yang kamu katakan, artinya yang kamu klaim bahwa kamu ini Fatimiyah atau katakanlah Ahlul Bait, maka sebutkanlah nasab kamu itu kepada kami. Artinya sebutkanlah keturunan dirimu, sebutkan nasab kamu, ayahmu, kakekmu dan seterusnya. Qatta'i seperti Khalifah At-Ta'i dari kalangan Bani Abbasiyah. Aula, atau kamu tak mau, ya kalau tak mau, da'il ansaba masturatan, biarkan nasab-nasab kamu itu tertutup, wadkhul bina fi an-nasab al-wasi'i. Jadi kalau nak mau mentahqiq, tidak mau menjelaskan betul, mengkaji betul nasabmu sampai ke atas, ya sudah, biarkanlah nasab kamu itu tidak diketahui orang, tersembunyi begitu, dan masuklah, bergabunglah bersama kami di nasab yang luas. Maksudnya ya udah masuk aja ke Khilafah Abbasiyah begitu. Fa inna ansaba bani Hashimin, karena nasab-nasab keturunan Bani Hashim itu yaksuru anha tam'ut tami', itu tidak bisa itu tidak bisa digapai oleh ketamakan orang-orang yang tamak. Artinya nasab Bani Hashim, keturunan Bani Hashim, itu tidak bisa diganggu, tidak bisa dipalsukan oleh orang-orang yang ingin mempalsukan. Terpelihara, begitulah intinya. Nah, inilah tulisan yang di secari kertas yang ditemukan oleh Khalifah Daulah Fatimiyah bernama Al-Mu'iz tadi, Al-Aziz Ibn Al-Mu'iz tadi, di atas mimbar ketika dia awal-awal diangkat menjadi Khalifah Daulah Fatimiyah di Mesir. Kemudian buktinya lagi bahwa Khalifah Daulah Fatimiyah ini tidak sah, ya, karena nasabnya tidak jelas atau nasabnya itu bukan orang Quraisy, suku Quraisy. Wa kataba al-Azizu ila al-Umawi sahib al-Andalus. Suatu kali Khalifah Daulah Fatimiyah yang bernama Al-Aziz Ibn Al-Mu'iz tadi itu berkirim surat kepada Khalifah Umayyah sahib al-Andalus, ya, Khalifah Umayyah yang ada di Andalus. Setelahnya Khilafah Umayyah versi kedua, setelah Khilafah Umayyah yang di Damaskus itu musnah. Jadi Al-Aziz ini menulis sebuah kitab, sebuah surat maksudnya, kepada Khalifah Umayyah ini di Andalus, di mana di suratnya itu sabbahu fihi wahajah, dia mencela Khalifah Umayyah di Andalus itu, wahajah, dia hina, dia cemeh. Fakataba ilaihi al-Umawi, maka akhirnya Khalifah Umayyah yang ada di Andalus membalas surat tersebut yang isinya diantaranya begini: amma ba'du fa innaka qad araftana fahajautana walau arafnaka la ajabnak. Kata Khalifah Umayyah itu, kamu sudah tahu kami siapa, lalu kamu hijak, kamu celah, kamu ejek kami. Sementara kalau kami tahu kamu siapa, nasab kamu, keluarga kamu, la ajabnaka, tentu kami juga akan mencemooh dan mencemooh kamu.
Masalahnya kami tak tahu nasab kamu siapa. Ini kan artinya ejekan yang luar biasa. Kamu tahu nasab kami jelas, nah lalu kamu hina. Kami tidak tahu nasab kamu. Kami tak tahu garis keturunan kamu, kami tidak tahu. Ya gimana kami mau menghina? Ya membalas hinaan. Nasab kamu aja tidak jelas, gimana kamu mau menghina nasab kamu gitu intinya. Fashtadda dzalika 'ala al-'aziz wa afhamahu 'an al-jawab. Maka hal itu suatu hal yang sangat boleh dikatakan dahsyat bagi diri Al-Aziz, dan jawaban dari Khalifah Umayyah itu membuat Al-Aziz ini terdiam, tidak bisa lagi membalas. Yakni maksud dari pernyataan Khalifah Umayyah di Andalus ini adalah annahu da'iyyun la tu'rafu qabilatuhu. Artinya tulisan Khalifah Umayyah ini ingin mengatakan bahwa wahai Al-Aziz, Anda itu hanya tukang klaim nasab saja. Ya, tukang klaim. Bilangnya ini Ahlul Bait atau nasabnya sampai ke Fatimah. Padahal sukunya nggak tahu. Suku kamu aja tidak dikenali sama sekali. Baik, kemudian bukti yang lain yang menunjukkan bahwa nasab para khalifah Daulah Fatimiyah ini tidak jelas, dan apalagi dikatakan suku Quraisy atau Ahlul Bait, itu dari Imam Az-Zahabi datanya. Kata Imam Az-Zahabi, al-muhakkikuna muttafiquna ala anna Ubaidullah al-Mahdiyya laysa bi alawi. Para ahli sejarah yang muhakkik, ya, yang pengetahuannya sangat mendalam, itu sepakat bahwa nasab atau Ubaidillah ini, bahwa Ubaidullah Al-Mahdi ini itu bukanlah seorang Alawi, bukanlah orang yang termasuk Ahlul Bait yang nasabnya mungkin sampai ke Ali bin Abi Thalib begitu. Wa ma ahsana ma qala hafiduhu al-Mu'izzu sahibu al-Qahirah, dan alangkah indahnya pernyataan cucunya Ubaidullah ini yang bernama Al-Mu'izz tadi, Al-Mu'izz, penguasa Kairo waktu itu. Waqad sa'alahu Ibnu Tabataba al-Alawiyyu an nasabihim, di mana saat itu ada salah seorang ulama yang bernama Ibnu Tabataba, ulama Syiah ya, yang nasabnya jelas Al-Alawi, itu bertanya kepada Al-Mu'izz, Khalifah Daulah Fatimiyah waktu itu. Ini ditanyakan nasab mereka, wahai Al-Mu'izz, nasab kalian apa? Keturunan kalian ini keturunan siapa? Begitulah pertanyaan Ibnu Tabataba itu. Lalu apa reaksi atau seperti apa jawaban dari Al-Mu'izz yang menjadi Khalifah Daulah Fatimiyah waktu itu? Fajadzaba nisfa sayfihi minal ghamd wa qala hada nasabi. Jadi Khalifah yang bernama Al-Mu'izz ini ketika ditanya seperti itu, akhirnya apa? Dia tarik separuh pedangnya dari sarungnya. Artinya dia keluarkan separuh pedangnya. Lalu dia berkata, hada nasabi. Ini keturunan, ini nasab saya, ini nenek moyang saya. Artinya itu ancaman. Hai Ibnu Tabataba, jangan macam-macam. Jangan kamu coba tanya nasab saya. Nih, lihat nih, ini nasab saya. Sambil membuka pedangnya setengah dari sarungnya. Wa nathara 'ala al-hadirina wal umara'i adh-dhahaba. Lalu, dan setelah itu Al-Mu'izz ini menebarkan atau menaburkan emas kepada para hadirin yang ada waktu itu dan berkata, hadza hasabi. Ya, dan inilah katakanlah kebanggaan saya. Ya. Kalau tadi pedang itu dicabut separuh, itu adalah keturunan saya. Nah, ini adalah kekayaan saya, ya, kebanggaan saya. Baik. Jadi itulah alasan-alasan atau kutipan-kutipan yang dipakai oleh Imam As-Suyuti untuk menjelaskan atau menguatkan alasan pertama kenapa dia tidak menceritakan atau tidak memasukkan biografi para khalifah Al-Ubaidiyin atau khalifah Daulah Fatimiyah di bukunya ini. Kemudian alasan yang kedua,
anna aktsarahum zanadiqatun kharijuna 'anil Islam. Menurut Imam Suyuti, saya tidak mau memasukkan para khalifah Daulah Fatimiyah di buku sejarah saya ini. Kenapa? Alasan keduanya karena mayoritas para khalifah Daulah Fatimiyah itu zanadiqah, zindiq, sudah keluar dari Islam, bukan Islam lagi begitu. Nah, tentu perlu data, dalam artian contohnya gambaran mereka keluar dari Islam itu kenapa, atau zindik mereka seperti apa. Ini contohnya, ini beliau uraikan. Minhum, di antara para khalifah Daulah Fatimiyah itu, atau para khalifah Al-Ubaidiyyin itu, man azhara sabbal anbiya, ada yang menampakkan betul dia mencela para nabi. Jadi dia terang-terangan mencela, menjelek-jelekkan para nabi. Itu kan bahaya. Ya, tentu statusnya jadinya murtad, keluar dari Islam. Wa minhum man abaha al-khamra. Ada lagi khalifah Daulah Fatimiyah atau Al-Ubaidiyyin itu membolehkan khamar. Dia menghalalkan khamar. Wa minhum man amara bisujudillah. Ada lagi khalifah Daulah Fatimiyah itu yang menyuruh orang untuk sujud kepada dirinya. Ini kan perbuatan-perbuatan yang bisa membuat pelakunya keluar dari Islam. Wal khayru minhum, dan yang terbaik atau khalifah yang terbaik dari khalifah-khalifah Daulah Fatimiyah itu, ya, artinya katakanlah dia tidak zindik, tidak keluar dari Islam, yang katakanlah yang terbaiklah dari mereka itu rafidhiyyun khabithun laimun ya'muru bisabbis sahabati radhiyallahu anhu, yang tidak zindik saja dari kalangan khalifah Daulah Fatimiyah itu seorang Syiah Rafidhah, Syiah yang yang katakanlah sudah ekstrim, ya, yang sudah tidak katakanlah sudah tidak i'tidal lagi, khabith, keji, laim, yang hina, ya'muru bisabbi as-sahabah, menyuruh masyarakatnya, bawahannya untuk mengejek para sahabat. Bayangkan itu yang terbaiknya. Yang tidak zindik saja perangainya model itu, keji, hina, dan menyuruh orang untuk mengejek para sahabat. Nah, wa mislu haula'i la tan'aqidu lahum bai'atun wa la tasihhu lahum imamah. Nah, orang-orang yang model begini, kata Imam Suyuti, itu bai'at enggak sah untuk mereka. Jadi tidak sah berbaiat kepada mereka, dan kepemimpinan mereka atau pemerintahan mereka tidak sah. Jadi orang-orang zindik yang menampakkan celaan, cemoohannya kepada para nabi, artinya mencela terang-terangan para nabi, menghalalkan khamar, menyuruh orang sujud untuk kepada dirinya, ya, atau menyuruh orang untuk mencela sahabat. Yang seperti ini tak layak dan tidak sah untuk dibaiat menjadi khalifah. Kemudian beliau Imam As-Suyuti memberikan atau menyebutkan data-data lagi. Data ini dari Abu Bakar Al-Baqillani yang tadi juga. Apa kata Al-Baqillani? Kana al-Mahdi Ubaidullah batiniyan khabitha. Al-Mahdi, nenek moyangnya khalifah atau khalifah pertama dari Daulah Fatimiyah atau khalifah para Al-Ubaidiyyin itu adalah seorang batini, seorang yang berpaham mazhab batiniyah, khabithan, keji, ya, harisan ala izalati millatil Islam, sangat ingin menghilangkan agama Islam. Luar biasa mazhabnya Fatimiyah, batiniyah, mazhab sufi yang memang sudah luar biasa penyimpangannya. Kemudian khabith, jijik, kotor. Kemudian dia punya keinginan kuat untuk menghilangkan agama Islam. A'damal ulama'a wal fuqaha'a. Dia mengeksekusi para ulama dan para ahli fikih. Artinya banyak para ulama fikih yang dia bunuh. Untuk apa dia bunuh? Liyatamakkana min irwa'i al-khalqi, supaya dia bisa untuk menipu
orang. Jadi agar misinya bisa menipu orang, tidak tersingkap, tidak terbuka, tidak terbeberkan watak aslinya atau karakter aslinya, maka dia berusaha untuk membasmi para ulama. Waja'a auladuhu ala uslubihi. Kemudian keturunan Khalifah Al-Mahdi ini ternyata mengikuti karakter nenek moyangnya, sehingga apa? Abahu al-khumura wal furuj. Mereka menghalalkan khamar dan menghalalkan faraj. Artinya mereka menghalalkan perzinahan. Wa asya'u ar-rafdha, dan mereka menebarkan atau menyebarluaskan Syiah Rafidah, Syiah yang gulu, yang ekstrim, yang sudah penyimpangannya tidak bisa ditolerir. Kemudian data dari Az-Zahabi juga disebutkan oleh Imam As-Suyuti, di mana Imam As-Suyuti mengatakan kana al-qa'imu ibnul mahdi syarran min abihi. Salah seorang keturunan dari Khalifah Al-Mahdi ini yang namanya Al-Qa'im itu syarran bin Abi, lebih jahat dari ayahnya, lebih jahat dari Al-Mahdi atau Ubaidullah tadi. Zindiqan mal'una, seorang zindik kemudian terlaknat. Abhara sabbal anbiya, dia menampakkan atau mencela para nabi terang-terangan. Nah ini dia. Jadi ini khalifahnya yang mencela para nabi secara terang-terangan, yang tadi tidak disebutkan oleh Imam As-Suyuti di awal. Qal, Imam Az-Zahabi lagi juga berkata, wa kana al-ubaidiyuna ala millatil islami syarran minat tatar. Kata Imam Az-Zahabi, para khulafa dari kalangan al-ubaidiyin atau para khalifah daulah Fatimiyah itu lebih jahat terhadap agama Islam dibanding Tatar yang begitu ganas serangannya atau perusakannya terhadap agama Islam. Ternyata ada yang lebih ganas, lebih jahat dari Tatar itu, kata Imam Az-Zahabi. Siapa? Itulah para khalifah daulah Fatimiyah. Kemudian juga data dari Al-Qabisi yang dilampirkan oleh Imam As-Suyuti di sini. Apa kata Al-Qabisi? Innal ladzina qatalahum Ubaidullah wa banawhu minal ulama wal ubbad 4,000 rajulin. Orang-orang yang dibunuh oleh Ubaidullah tadi, penggagas daulah Fatimiyah tadi, dari para ulama dan orang-orang ahli ibadah, ya katakanlah begitu, itu jumlahnya 4.000 orang. Jadi ada 4.000 orang yang didata oleh Al-Qabisi, itulah yang dibunuh dan yang dibasmi oleh Ubaidullah tadi. Kenapa dia bunuh? Liyaruddahum 'anit taraddi 'anis sahabah. Supaya 4.000 orang ini yang dia bunuh ini mau bersikap agar mereka itu berhenti mengatakan katakanlah ridho terhadap para sahabat, menerima para sahabat Nabi, tidak mencelanya, tidak mencaci makinya, ya, dan mengatakan radhiyallahu anis sahabah, pamannya qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Artinya Ubaidullah membunuh mereka ini supaya orang-orang ini mau melaknat, mau mencaci maki para sahabat. Nah, tapi 4.000 orang ini apa? Fakhtarul maut, lebih memilih untuk mati. Jadi akhirnya apa? Dibunuhnya. Wa ya habbaza law kana rafidiyan faqat. Nah, kata Al-Qabisi, andaikan saja Ubaidullah ini hanya Rafidi saja. Coba kalau Ubaidullah ini ya statusnya hanya Rafidah, Syiah Rafidah saja, ya masih ringan lah. Walakinnahu zindiq, tapi kenyataannya ya dia lebih dari itu, dia zindiq. Ini data dari Al-Qabisi. Kemudian data dari Al-Qadhi Iyad untuk menunjukkan poin kedua, alasan kedua Imam Suyuti ini. Kata Al-Qadhi Iyad, su'ila Abu Muhammad Al-Qairwani Al-Karrani min ulama'i Al-Malikiyah amman akrahahu Banu Ubaidin, yakni khulafa'a Misr, ala ad-dukhuli fi da'watihim au yuqtal. Ada salah seorang ulama mazhab Maliki yang bernama Abu Muhammad Al-Qairwani Al-Karrani. Beliau ditanya tentang
hukum orang yang dipaksa oleh Banu Ubaid, yaitu para khalifah Daulah Fatimiyah di Mesir, dipaksa untuk ikut dakwah mereka atau ajaran atau pemahaman mereka. Nah, bagaimana hukumnya orang yang dipaksa seperti ini? Boleh atau melawan dalam artian tidak mengikuti apa yang mereka paksa sehingga dibunuh? Apa fatwa dari Abu Muhammad Al-Qirawani ini? Yakhtarul qatla. Orang yang dipaksa oleh Banu Ubaid untuk mengikuti pemahaman mereka, yaitu mencela para sahabat atau yang lebih gawat dari itu suruh dia atau hukumnya orang yang dipaksa itu lebih baik, bahkan wajib untuk tidak mengikuti mereka. Sehingga artinya pilih mati saja, pilih dibunuh saja gitu. Wala yu'dharu ahadun bihadza, dan tidak ada alasan pembenaran orang yang dipaksa itu untuk tidak menolak. Artinya tidak ada alasan untuk orang yang dipaksa oleh Banu Ubaid ini untuk mengikuti ajakan mereka. Artinya tolak, tidak ada dispensasi begitu. Kecuali ada dispensasi juga sedikit. Untuk siapa? Man kana awwala dukhulihim qabla an ya'rifa amrahu. Kecuali orang-orang yang artinya ketika mereka sampai di Mesir umpamanya, mereka belum tahu hakikat Banu Ubaid itu seperti apa pemahaman mereka. Nah, orang yang model begini itu ya ditoleransi lah, nggak apa-apalah gitu, tidak dimaafkan sehingga mereka tidak dipaksa untuk dibunuh ya. Wa amma ba'da ya, dan adapun setelah mengenal hakikat khalifah Daulah Fatimiyah ini, faqad wajibal firar, itu wajib lari, artinya meninggalkan Mesir. Jadi begini tadi fatwanya, siapa saja yang dipaksa oleh Banu Ubaid, oleh para khalifah di Mesir itu untuk mengikuti pemahaman mereka, itu lebih baik memilih untuk dibunuh. Artinya tidak boleh ikut walaupun resikonya dibunuh. Ini berlaku umum. Siapa saja yang dipaksa oleh khulafa, oleh para khalifah Daulah Fatimiyah di Mesir untuk mengikuti pemahaman mereka yang rusak itu, tidak boleh satupun mengikutinya. Wajib menolak walaupun dibunuh, tanpa terkecuali. Kecuali bagi orang yang dia datang ke Mesir dan belum tahu seperti apa hakikat ideologi atau pemahaman agama para khalifah Daulah Fatimiyah itu. Tapi setelah tahu, maka apa yang wajib mereka lakukan? Pergi dari Mesir itu. Wajib al-firar. Artinya jangan di Mesir lagi. Fala yu'dharu ahadun bil khawfi ba'da iqamatihi. Maka tidak diberikan uzur satu orang pun atau siapapun karena alasan takut setelah berada di Mesir itu. Jadi kalau sudah datang ke Mesir dan dia sudah tahu seperti apa hakikat pemahaman agama khalifah Bani Fatimiyah, Daulah Fatimiyah itu, maka tidak ada lagi alasan takut ya. Pokoknya jangan diikuti. Saya takut dibunuh, itu nggak bisa, itu tidak diterima alasan begitu. Kenapa ketentuannya wajib seperti ini? Tidak boleh ikuti, tidak boleh diikuti walaupun dibunuh, atau harus pindah atau keluar dari Mesir. Lianna al-maqama fi mawdi'in yutlabu min ahlihi ta'tilu asy-syara'i la yajuz. Karena tinggal di sebuah tempat yang di tempat itu orang-orang yang tinggal situ diminta untuk mentaktil atau tidak menjalankan syariat. Itu hukum yang nggak boleh. Maksudnya orang yang tidak boleh tinggal di sebuah daerah yang di daerah itu dituntut untuk tidak menjalankan syariat Islam. Jadi di sebuah kawasan
Situ ada ketentuan bahwa tidak boleh menjalankan syariat Islam, tidak boleh melaksanakan agama Islam. Nah, tinggal di kawasan seperti ini, itu hukumnya apa? La yajuz, tidak boleh. Jadi tinggal di Mesir, yang di Mesir saat itu, di Daulah Fatimiyah itu menuntut orang untuk melanggar ajaran syariat. Tidak boleh melaksanakan syariat Islam, ajaran agama. Ya, untuk mengatakan khamar halal aja, haram aja nggak boleh, kan gawat. Untuk berprinsip atau mengimani bahwa perzinahan itu hukumnya haram, nggak bisa. Ini kan sama saja namanya mentaktil syariat, menggugurkan syariat, ya, sehingga tidak bisa diamalkan. Maka tinggal di daerah seperti itu hukumnya tidak boleh. Wa inna ma aqama man aqama minal fuqaha'i 'alal mubayanati lahum li'alla yuhillu lil muslimina hududahum fayaftinuhum an dini. Nah, adapun ahli fikih, ulama-ulama fikih yang tetap tinggal, yang tetap boleh tinggal di Mesir itu dengan kondisi tetap tidak mendekat gitu. Jadi para ulama-ulama fikih yang mereka tetap tinggal di Mesir dengan tetap menjaga jarak dengan para khalifah Fatimiyah itu tujuan mereka apa? Li'alla yuhillu lil muslimina hududahum, supaya para daulah, para pemimpin, para khalifah daulah Fatimiyah itu tidak menghalalkan batasan-batasan atau had mereka kepada orang-orang Islam. Fayaftinuhum an dinihim, sehingga nanti para khalifah para khalifah daulah Fatimiyah itu membuat masyarakat itu jadinya tertipu dengan agama daulah Fatimiyah, khalifah daulah Fatimiyah. Artinya begini, para ahli fikih tetap berpandangan untuk tetap tinggal di Mesir saat itu. Tujuannya apa? Untuk menjaga jangan sampai daulah atau para khalifah daulah Fatimiyah ini menghalalkan apa-apa yang memang itu diharamkan dalam agama Islam. Jadi setidaknya ini usaha terakhir bagaimana ajaran Islam itu tidak menjadi sirna sama sekali, ya, tidak dilanggar sama sekali, dilanggar habis oleh para khalifah daulah Fatimiyah ini. Sehingga kalau itu terjadi nanti dibiarkan begitu saja, para ahli fikih kabur juga dari Mesir itu, sehingga nanti para khalifah daulah Fatimiyah ini dia bebas sebebas-bebasnya melanggar semua ajaran Islam. Sehingga nanti apa? Para masyarakat yang tinggal di situ atau para umat Islam yang tinggal di situ menganggap itu boleh, apa yang dilakukan oleh para khalifah daulah Fatimiyah itu dianggap jadinya boleh semua begitu. Karena ya nggak ada lagi yang melarang, jadi mereka dengan seenaknya melakukan semua yang bisa mereka lakukan, semua pantangan Islam mereka langgar semua. Nah, untuk itu para ulama fikih tetap berada di Mesir. Tujuannya apa? Untuk ya gunanya untuk meminimalisir lah ya, mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para khalifah daulah Fatimiyah ini. Baik, terakhir kita tambahkan keterangan dari Ar-Ru'aini. Kata beliau, ajma'al ulama'u bil Qayruwan ala anna hala bani Ubaidin halu al-murtaddina waz zanadiqah. Para ulama Islam di Qayruwan itu sepakat bahwa status Bani Ubaid ini itu sama dengan status orang murtad dan status orang zindiq. Kenapa? Lima abharu min khilaf asy-syariah. Karena mereka sudah menampakkan secara jelas sikap mereka yang bertentangan dengan syariah. Artinya mereka sudah terang-terangan menentang atau menyalahi syariah. Karena alasan itulah para ulama di Qayruwan sepakat memvonis status Bani Ubaid atau status para khalifah daulah Fatimiyah di Mesir itu sudah sama dengan status orang murtad dan orang zindiq.